STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, ayyuhal ahibbatul kiram, para pendengar yang dirahmati oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, bahwa sebaik-baik ucapan, perkataan itu merupakan ucapan Allah tabaraka wa ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khairul hadi huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk itu merupakan petunjuknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan sebaliknya seburuk-buruk perkara itu merupakan perkara yang baru, urusan yang baru di dalam syariat, yang kaitannya dengan syariat Allah Taala. Dan sejelek-jelek perkara yang baru tersebut itu dinamakan dengan sebuah kebid'ahan. Kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan tersebut itu akan berujung, akan membawa pelakunya kepada kesesatan. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa kullu dhalalatin finnar, dan setiap orang-orang yang sudah masuk ke dalam perangkap kesesatan, ke dalam wilayah kesesatan, terbiasa amalnya dengan sebuah amalan kesesatan tanpa dia sadari ataupun dia sadari, maka hal itu akan menuntun dirinya ke dalam api neraka Allah Jalla Jalaluhu, wa na'udzubillahi min azabin nar. Tapi ikhwan fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, puji syukur kita tak henti-hentinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sampai detik ini kita masih bisa merasakan bagaimana udara yang begitu segar yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fasilitas yang begitu mudah yang Allah berikan kepada kita, dan itu semuanya gratis, tanpa ada spesen pun yang kita bayar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kesehatan yang kita rasakan saat ini, kebugaran, ya, kalaupun ada di antara saudara-saudara kita yang Allah subhanahu wa ta'ala uji dengan rasa sakit, uji dengan perasaan-perasaan yang lainnya, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka kesabaran, maka itu merupakan suatu hal yang baik bagi mereka. Begitu pula saudara-saudara kita yang diberikan kenikmatan, kita doakan agar mereka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena itu juga merupakan suatu hal yang baik bagi mereka. Tapi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini insyaallah biidznillah tabaraka wa ta'ala kita akan membahas tentang perhatian seorang mukmin dalam bersikap
terutama tentang bagaimana dia menjaga lisan-lisannya, ucapan-ucapannya, begitu pula dengan tulisan-tulisannya. Karena alhamdulillah begitu banyak fasilitas-fasilitas, kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada zaman kita saat ini, sehingga kita dengan mudah mengakses bagaimana tulisan-tulisan kita bisa tersebar dengan cepatnya, ataupun ucapan-ucapan kita, lisan-lisan yang kita keluarkan ini bisa tersebar dengan begitu cepat ke seluruh penjuru dunia. Ya. Oleh karena itu, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka di sana ada rambu-rambu ataupun peringatan-peringatan yang harus kita jaga, agar jangan setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas kepada kita yang begitu mudahnya pada saat ini, ya, kita malah menggunakannya, memanfaatkannya kepada suatu hal yang justru membuat kemarahan Allah Subhanahu wa taala, yang justru menimbulkan rasa kekufuran terhadap nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Jangan sampai kaum muslimin yang dirahmati Allah, kemudahan-kemudahan ini menjadikan kita malah yang tadinya bisa berpotensi menambahkan pundi-pundi amalan soleh kita, karena kita tidak tahu batasan-batasannya, norma-norma, rambu-rambunya, di akhirnya ternyata kita termasuk ataupun terjerumus ke dalam suatu hal yang menyesatkan kita, suatu hal yang menjauhkan diri kita daripada norma-norma seorang muslim. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu ayat di dalam Al-Quran, dan ini sering sekali ya disampaikan ataupun dibawakan oleh para penceramah, karena memang inilah salah satu di antara tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di dalam surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman. Pertama apa? Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qulu qawlan sadida. Ketika kalian sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ucapkanlah, keluarlah dari lisan-lisan kalian tersebut kata-kata yang baik, kata-kata yang bagus, qaulan sadida. Ya, ini harus kita perhatikan, qaulan sadida bukan syadida. Ini satu hal yang berbeda ya. Qaulan sadida ataupun qaulan syadida. Dan ini malah bertolak belakang. Kalau sadida layin, lembut, bagus. Kalau syadida itu malah sebaliknya. Ucapan kotor, ucapan yang keras dan segala macamnya. Ya, makanya jangan salah dalam membaca Al-Quran. Qaulan sadida. Perintah Allah Subhanahu wa taala adalah wa qulu qaulan sadida. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ya perhatiannya kepada kita agar kita selalu menjaga lisan kita. Wa qulu, ucapkanlah oleh kalian. Perhatikan bagaimana ucapan kalian. Perhatikan bagaimana lisan-lisan kalian. Agar apa? Qaulan sadida. Agar kalian senantiasa berucap dengan ucapan yang baik. Maka ketika kita sudah bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian kita sudah berucap dengan ucapan yang baik,
Maka apa yang akan kita dapatkan daripada Allah Subhanahu wa taala? Allah tabaraka wa taala mengatakan, yuslih lakum, maka Allah Subhanahu wa taala akan membenarkan, membenahi, memperbaiki urusan-urusan kita. Amalan-amalan kita semuanya diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah memperbaiki amalan kita, ibadah-ibadah kita, dengan kita bertakwa, kita mengucapkan ucapan-ucapan yang baik, Allah Subhanahu wa taala juga wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah Subhanahu wa taala juga mengampuni dosa-dosa kita. Ini merupakan wasilah yang sebenarnya kaum muslimin yang dirahmati Allah patut dan harus kita perhatikan. Kita menjaga lisan-lisan kita dari perkataan-perkataan yang baik. Dan ini juga merupakan cara bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Dengan kita menjaga lisan kita, tidak berucap dengan ucapan yang kotor, tidak membuat orang-orang sakit hati dengan lisan kita. Ini juga menjadi wasilah, cara bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan jalan keluar baginya setiap masalah-masalahnya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia sungguh mendapatkan kemenangan yang begitu besar. Fauzan azima, kemenangan yang begitu besar. Kemenangan dari segi apa? Kemenangan dari segi apa saja. Apakah itu di dunia kita memperoleh kemenangan tersebut, terlebih kemenangan yang begitu besar, yaitu kemenangan di akhirat, di mana kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita memperhatikan lisan kita, ucapan kita. Kita harusnya berpikir apakah yang kita ucapkan ini bermanfaat bagi dunia kita, bermanfaat bagi akhirat kita, ataukah malah sebaliknya bisa menghancurkan diri kita, atau bahkan menghancurkan keluarga kita, menghancurkan saudara-saudara kita, menyakiti mereka dan segala macamnya. Ini yang harus kita perhatikan. Maka setiap ataupun kebanyakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menyampaikan ceramah beliau, khutbah beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu mengingatkan para sahabatnya dengan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Bertakwalah kalian kepada Allah, ucapkanlah dengan ucapan yang baik. Karena kenapa kaum muslimin yang dirahmati Allah? Karena sangat sedikit dari kita yang menyadari bahwa lisan yang dia ucapkan tersebut, ucapan yang dia keluarkan dari lisan-lisannya, ya, itu kadang-kadang nggak terasa bahwa telah menyakiti saudaranya, telah menyakiti tetangganya mungkin. Para ulama menyebutkan kenapa Rasulullah SAW ataupun juga para ulama terdahulu, ya, banyak menasihati kaum muslimin tentang bahaya lisan. Ya. Karena kalau di zaman dahulu orang-orang banyak berbicara ketika ingin menyampaikan isi hatinya lewat ucapan-ucapan mereka. Ya. Sedikit di antara mereka ketika memiliki sebuah unek-unek ataupun memiliki sebuah permasalahan, mereka tuangkan ke dalam catatan itu sedikit. Mereka lebih cenderung mengutarakannya dengan lisan-lisan mereka. Makanya banyak di antara nasihat-nasihat para ulama
ataupun pada zamannya Rasulullah sendiri, Rasulullah sering mengingatkan para sahabat untuk menjaga lisan mereka. Akan tetapi kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada zaman kita sekarang ini, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan yang begitu banyak kepada kita, maka kita bisa melihat bahwa orang ketika memiliki sebuah unek-unek ataupun permasalahan ataupun ada sesuatu yang ingin dia utarakan, itu tidak hanya melalui lisan-lisan mereka, bahkan lebih banyak melalui tulisan-tulisan mereka. Ya, melalui tulisan-tulisan mereka. Makanya pada kesempatan kali ini kita coba mengangkat tentang pembahasan lisan, begitu juga tulisan. Karena di zaman kita saat ini, pengaruh lisannya seseorang itu sama besarnya dengan pengaruh tulisannya seseorang. Betapa banyak kita melihat, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, postingan-postingan, ya, tulisan-tulisan saudara-saudara kita yang banyak menyinggung perasaan saudara yang lainnya. Ya. Kita melihat bagaimana orang-orang membuat ataupun menulis status-status HP mereka misalkan. Ya. Ada tetangga ingin mengejek tetangganya lewat status misalkan. Ataukah sekelompok orang ataupun satu orang ingin menjatuhkan orang yang lain dengan tulisan-tulisan mereka, komentar mereka. Nah, ini banyak terjadi. Makanya tidak kalah pentingnya kita memperhatikan tulisan kita dan juga lisan kita. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ternyata ini juga merupakan salah satu tanda kiamat yang dikhabarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa min alamatis sa'ah intisyarul qalam." Dan di antara, ya, tanda-tanda kiamat tersebut adalah intisyarul qalam. Banyak tersebar pena-pena. Artinya banyak tersebar tulisan-tulisan. Orang dengan mudahnya menulis ini, menulis itu dengan mudah. Kita saja kaum muslimin rahmatullah, di sini kita duduk ini, ya, kita ketik misalkan buat status di sini. Itu ada saudara-saudara kita di Saudi misalkan, ataupun di Jerman, di Australia dan segala macamnya, ataukah di kampung kita misalkan, itu dia bisa membaca dengan cepat apa yang kita tulis saat ini. Begitu dahsyatnya, ya, pengaruh ataupun penyebaran daripada tulisan yang kita tulis tersebut. Begitu pula dengan ucapan kita. Seperti sekarang ini, kita melakukan secara langsung ataukah rekaman dan segala macamnya. Dengan mudahnya, saudara-saudara kita yang di ujung dunia misalkan, ya, hanya mengakses internet dan segala macamnya, mudah mendengarkan apa yang kita ucapkan. Maka hal itu tergantung semuanya kepada kita, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Apakah lisan kita, ucapan kita, begitu pula tulisan-tulisan yang kita tulis, itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ataukah sebaliknya? Kalau kita sudah bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluh, sebagaimana firman Allah yang kita bacakan tadi, maka kita akan mendapatkan lisan-lisan kita, tulisan-tulisan kita, itu akan mendatangkan keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita bisa melihat sendiri, bisa merasakan sendiri, ya. Oh, ini kalau saya tulis, ya, kira-kira bermanfaat nggak ya? Ataukah ketika saya posting satu postingan misalkan, ini bisa memicu perdebatan, ataukah memicu perang antar kelompok, ataukah memicu suatu persatuan antara orang lain misalkan. Kita bisa melihat dan kita bisa berpikir, oh, kalau ini misalkan akan menimbulkan suatu konflik, maka kita nggak usah sebarkan, kita tahan. Inilah yang kita lakukan selaku kita orang yang beriman kepada Allah Taala.
Kita tidak jadikan lisan kita, ucapan kita, tulisan kita membuat orang lain masuk ke dalam konflik tersebut. Banyak ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya. Seorang abang bisa bertengkar dengan adiknya, ataupun dengan kakaknya, ataupun dengan orang tuanya, itu gara-gara hanya dengan postingan statusnya. Seorang suami bahkan dengan seorang istri itu bisa menimbulkan suatu perkara yang besar karena dia tidak bisa menjaga lisannya ataupun ucapannya. Mereka mungkin tidak terjalin komunikasi yang bagus, akan tetapi tangannya main. Nyindir lewat status, nyindir lewat komen-komen dan seterusnya. Begitu pula dengan tetangga misalkan, ya. Bisa kita lihat bagaimana misalkan statusnya ataukah komen-komentarnya di sosial media. Dan ini banyak sekali tersebar kaum muslimin rahmatullah. Nah, kita kalau tidak bisa memanage ini, kalau kita tidak bisa mengontrol tulisan-tulisan kita, komentar-komentar kita, ataupun ucapan-ucapan kita, maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita takutkan apa yang kita lakukan tersebut justru akan mengundang kemarahan Allah tabaraka wa ta'ala. Kita takutkan bahwa kemudahan-kemudahan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita tersebut bukanlah merupakan satu kenikmatan, ya, bukanlah merupakan suatu kenikmatan lagi, akan tetapi merupakan sebuah ujian bagi kita, fitnah bagi kita. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kita untuk berbicara, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kita untuk menulis, memposting dan segala macamnya, ternyata ucapan kita, tulisan kita justru menyebabkan kehancuran, kefitnahan tersebar di mana-mana, maka kita bisa menilai bahwa yang kita lakukan tersebut adalah azab Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita. Ujian Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita. Maka alangkah lebih baiknya sebelum kita berucap, sebelum kita menulis, memposting dan segala macamnya, kita berpikir, merenungi terlebih dahulu. Oh, ini bagus nggak ya? Oh, ini bermanfaat nggak ya? Begitu pentingnya kita untuk menjaga lisan kita. Begitu pula tidak kalah pentingnya kita menjaga tulisan kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada para sahabat beliau radhiyallahu alaihim jami'an. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ra'sul amri al-Islam." Puncak setiap urusan tersebut ataupun kepala dari setiap urusan tersebut itu adalah al-Islam. Wa umuduhu as-shalah, dan tiang daripada perkara tersebut itu adalah as-shalah, salat. Wa dhirwatu sanamihi al-jihad. Adapun puncak dari segala perkara tersebut adalah al-jihad. Artinya, kalau seseorang sudah beragama Islam, kemudian mendirikan salat dan kemudian dia berjihad, maka apa? Dia sudah masuk ke dalam Islam, dia sudah mendirikan Islam tersebut dengan begitu kokohnya. Karena dia memiliki segala kepala daripada segala urusan, terus kemudian menegakkan di antara tiang-tiang urusan tersebut, kemudian puncak di antara perkara tersebut. Akan tetapi kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada para sahabatnya, "Ala ukhbiruka bimalakin dzalika kulli." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Maukah kalian aku kasih tahu, aku kabari bahwa di antara tiga perkara tadi ada satu perkara yang bisa menghimpun semuanya, menghimpun agama Islam, menghimpun as-shalah, menghimpun al-jihad. Ada satu perkara," kata Rasulullah SAW, "yang apabila kalian lakukan itu sudah menghimpun tiga perkara tadi." Maka kata para sahabat radhiyallahu alaihim, "Bala ya Rasulullah."
Tentu ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa'akhadha bilisanihi, kemudian mengatakan, Rasulullah mengambil lisan beliau, kemudian mengatakan kuffa alaika hadza, jagalah olehmu ini, yaitu kemudian beliau mengisyaratkan kepada mulut beliau sallallahu alaihi wasallam, jagalah olehmu lisanmu, ucapanmu. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Suatu ketika datang seorang sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara yang dilakukan oleh seorang sahabiyah, sahabat perempuan. Kata beliau mengkhabarkan kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, saya melihat seorang perempuan yang ibadahnya Masya Allah, yang dia mengerjakan sunnahmu begitu semangatnya. Dia qiyamul lail. Begitu pula dia melakukan puasa sunnah dan seterusnya. Membaca Al-Quran. Artinya setiap ibadah dia selalu bersemangat melakukannya. Kalau kita melihat perempuan ini merupakan perempuan yang Masya Allah. Akan tetapi ya Rasulullah, dia memiliki lisan yang tidak bisa dia jaga sehingga menyakiti tetangga-tetangganya. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa inna laisa fiha al khair. Maka orang seperti ini walaupun dia rajin salat, rajin qiyamul lail, rajin berpuasa dan segala macamnya, akan tetapi dia tidak bisa menjaga lisannya. Setiap dia yang mengucapkan sesuatu itu dapat menyinggung perasaan saudaranya, tetangganya dan segala macam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah walaupun dia seperti itu rajin beribadah dan segala macamnya, tidak ada kebaikan pada dirinya. Karena kenapa? Karena dia belum bisa menjaga lisannya. Maka oleh sebab itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, penting sekali bagi kita untuk menjaga lisan-lisan kita. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kita umatnya. Beliau mengatakan, al-muslim, seorang muslim tersebut, man salima muslimun min lisani wa yadi. Seorang muslim tersebut yaitu yang bisa menyelamatkan muslim yang lain dari lisan-lisannya dan tangan-tangannya. Artinya dia tidak mendolimi saudara-saudaranya dengan lisannya. Begitu pula dia tidak mendolimi saudara-saudaranya dengan tangannya. Apakah dengan tangannya kekuasaannya, ataukah dia memukulnya, ataupun dengan tulisannya. Karena kan tulisan menggunakan tangan. Dan ini masuk dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-muslim man salim al-muslim min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim, seseorang tersebut dikatakan adalah seorang muslim apabila muslim yang lain selamat daripada lisannya dan tangannya. Dia tidak melakukan kedzaliman terhadap saudaranya. Dia tidak melakukan menyinggungi saudara-saudaranya dan seterusnya. Kalau ada masalah, kenapa dia tidak sampaikan? Terus terang. Kenapa harus misalkan pukul samping istilahnya? Ya. Sampaikan baik-baik. Kalau ada permasalahan, selesaikan dengan baik-baik. Nasihati dengan cara baik-baik. Ya. Tidak dengan ngomong di belakang. Terlebih ketika kita misalkan berbicara, mengutarakan sesuatu dengan ada unsur emosinya, maka di situ setan bermain. Begitu pula dengan tulisan kita. Kita mengetik dengan dibarengi dengan rasa emosi kita. Maka ketahuilah bahwasanya di situ ada setan yang bermain, membisiki kita terus. Sehingga kita yang tadinya sudah tersulut emosi ini, ya, mengikuti apa yang dibisikkan oleh syaitan.
Oleh sebab itu, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, hati-hati terhadap lisan dan tulisan kita. Ada beberapa dampak negatif yang apabila kita melakukan, ataupun yang apabila kita tidak bisa menjaga lisan dan tulisan kita, maka kita akan masuk ke dalam dampak tersebut. Di antaranya adalah seperti yang pertama, ghibah misalkan. Ghibah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak hanya dalam bentuk lisan kita, ucapan kita. Sekarang betapa banyak kita melihat informasi-informasi, berita-berita yang membicarakan tentang seseorang ataupun sesuatu, tanpa kita sadari, kita masuk di dalam kawasan ghibah tersebut. Nah, kalau kita tidak bisa mengontrol ucapan kita, kita akan ikut nimbrung. Kita nggak bisa kontrol tulisan-tulisan kita akan ikut komen. Maka kita ikut halnya dengan ghibah. Tanpa kita sadari. Kalau kita tidak bisa menjaga lisan kita, begitu pula tulisan kita. Begitu pula ketika kita tidak bisa menjaga tulisan dan lisan kita, kita akan terjerumus ke dalam dampak berikutnya seperti kadzib, ataupun pembohongan, ataupun bahasa keren sekarang apa? Hoax. Kita kurang teliti misalkan membaca sebuah berita, lalu tanpa kita misalkan nggak hati-hati, ataupun kita tanpa meneliti terlebih dahulu, kita nggak bisa jaga tangan kita ini, kita langsung broadcast, kita langsung sebarkan berita tersebut. Padahal kita belum tahu akan kebenaran berita yang kita sebarkan. Maka hoax ini, kaum muslimin rahmatullah, sama dengan kita berbohong, berdusta. Maka oleh sebab itu hati-hati. Jaga lisan kita, jaga tangan kita, tulisan kita. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ada satu hal yang membuat kita mungkin bisa membentengi diri kita agar kita bisa lebih menjaga lisan kita, begitu pula kita agar bisa lebih menjaga tulisan-tulisan kita. Bahwa di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai diri. Kita bisa merenungi, kaum muslimin rahmatullah. Kita bisa berpikir bahwa ketika kita ingin mengucapkan satu argumen, ataupun ketika kita ingin menyebarkan sebuah tulisan, kita harusnya berpikir di awal, apakah yang ingin saya ucapkan ini, atau apakah yang ingin saya sebarkan tulisan ini, andai kata saya berada di posisi tersebut, bagaimana perasaan saya? Kita menyukai saudara kita seperti kita mencintai diri kita sendiri. Kita rasakan. Kalau kita ingin kebaikan kepada saudara kita, saya nasihati dia dengan sebuah kebaikan, itu karena saya mencintai diri saya dengan kebaikan. Begitu pula dengan sebuah ucapan ataupun tulisan. Kalau saya sebarkan ini, misalkan itu adalah tujuannya untuk saya, bagaimana dampaknya? Nah, ini yang harus kita pikirkan. Ini yang harus kita ingat. La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kalau kita menginginkan ini terjadi pada diri kita, saya ingin juga seperti ini, boleh misalkan, maka kita boleh menyebarkannya. Karena fitrahnya adalah seseorang tidak mungkin menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam suatu hal yang jelek.
Mesti suatu hal yang baik. Maka itulah yang harus kita lakukan terhadap saudara-saudara kita. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yad'u ahadukum akhahu illa faqa ra'sihi al-malak yaqulu walaka mithluh walaka mithluh. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah salah seorang di antara kalian berdoa kepada Allah. Ya, tidaklah salah seorang di antara kalian berdoa kepada Allah kecuali di atas kepala mereka ada malaikat yang senantiasa mengucapkan walakal mithlu walakal mithlu. Kamu akan mendapatkan seperti itu, kamu akan mendapatkan seperti itu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa kaum muslimin rahmatullah? Ketika kita menginginkan kebaikan pada diri kita, maka itulah yang harus kita lakukan kepada saudara-saudara kita. Kita menginginkan kebaikan, misalkan semoga usahamu lancar. Pada hakikatnya kaum muslimin dan rahmatullah, kita mendoakan kepada diri kita sendiri. Karena malaikat ketika kita berdoa untuk orang lain, semoga usahamu lancar misalkan, ataupun semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan kepadamu misalkan. Maka ketahuilah bahwasanya doa tersebut sebenarnya juga untuk diri kita sendiri. Karena Rasulullah SAW mengkabarkan ketika kita mendoakan orang lain, saudara kita, ada malaikat yang mengatakan walakal mithlu, dan kamu juga akan mendapatkan seperti itu. Kita mendoakan ketika melihat saudara kita mendapatkan misalkan kenikmatan, oh alhamdulillah, masya Allah, semoga Allah memberikan keberkahan kepada dirimu misalkan. Maka sesungguhnya kita berdoa semoga Allah juga memberikan keberkahan kepada diri kita. Begitu pula sebaliknya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita mengucapkan segala sesuatu dengan yang buruk kepada saudara kita, menulis segala sesuatu yang buruk untuk saudara kita, maka ketahuilah itu juga kembalinya kepada diri kita. Kita doakan kejelekan, keburukan terhadap saudara kita, maka sesungguhnya malaikat juga mendoakan kepada kita walakal mithluh, itu juga sama untukmu. Semoga kamu dapat bencana misalkan, malaikat mendoakan kepada diri kita, kamu juga semoga dapat bencana. Maka oleh sebab itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, jaga lisan kita, jaga tulisan kita, doa-doa kita, ucapan kita kepada saudara-saudara kita. Jangan sampai apa yang kita ucapkan, tuliskan dengan ucapan yang buruk, itu ternyata malaikat mendoakan kebalikannya kepada kita. Oleh sebab itu kalau ingin kita kebaikan pada diri kita, maka doakanlah kebaikan kepada saudara-saudara kita. Maka di antara sunnah Rasulullah SAW ketika ada di antara saudara-saudara kita yang mendoakan kepada kita, jazakallahu khairan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala kebaikan kepadamu, maka apa jawabannya? Wa iyyak. Begitu pula hendaknya kepadamu. Begitu pula orang memberikan salam kepada kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa jawaban kita? Waalaikumsalam. Semoga keselamatan atasmu. Keselamatan pula di atasmu. Kebalikannya di atas kita. Dibalik lagi ke atas kita. Kalau kita berdoa kejelekan, maka kejelekan itu juga akan kembali kepada kita. Ya, terakhir ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Mari untuk kedepannya kita lebih bijak ya, menggunakan kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini untuk ya, kebaikan dunia dan juga kebaikan di akhirat kita. Jadikan kemudahan Allah berikan kepada kita ini adalah suatu hal yang mendatangkan keridhaan Allah, kesyukuran kita, bukti kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya, apa yang kita ucapkan, apa yang kita tulis melalui tulisan-tulisan kita bisa menyakiti saudara-saudara kita, bisa menyakiti tetangga-tetangga kita, yang ini subhanallah banyak sekali terjadi. Betapa banyak perceraian antara suami istri ya terjadi gara-gara cuma lisan ataupun tulisan. Seorang adik, kakak beradik ya bisa bertengkar itu karena tulisan dan tulisan. Seorang tetangga dan tetangga yang lain bisa menimbulkan suatu konflik
itu juga karena tulisan dan tulisan. Bahkan antara satu negara dengan negara yang lainnya, itu bisa berperang mati-matian, bunuh-bunuhan, itu juga karena lisan dan tulisan. Maka oleh sebab itu mari kita selaku umat kaum muslimin yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ingat perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Apapun amalan kita, kita bertakwa kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, ucapkanlah oleh kalian ucapan yang baik. Inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.